Ketika mereka sedang melakukan berkumpul bersama, ada aroma menyengat, bau dupa itu. Perasaan gue nggak enak, Di. Perasaan gue kayak ada yang liatin gue. Di situ ada ruang olahraga beserta lab. Ada orang tinggi, gede, hitam di pojokan. Terdengar rintihan bayi menangis dari kamar mandi perempuan. Iwan tidak bisa bergerak pada waktu itu. Teriak pun juga tidak bisa. Perempuan itu sedang memakan orok bayi dengan mulut penuh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang sekolah yang angker. Cerita ini saya dapatkan dari sahabat Q Misteri yang berada di daerah Jakarta Timur. Gimana ceritanya? Sebelum saya ceritain, tolong jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Cerita ini berawal ketika teman saya pindah rumah dekat dengan sekolah tersebut. Memang sudah lama, sekitar tahun 2000-an. Sekolah itu merupakan sekolah dasar negeri, di mana siswa-siswinya banyak sekali. Suatu ketika, teman saya nongkrong, bercengkrama dengan para tetangga yang posisinya di belakang sekolah tersebut. Seperti biasalah anak muda, mereka main-main gitar, ada yang main kartu. Tanpa disadari, ketika mereka sedang melakukan berkumpul bersama, ada aroma menyengat. Salah satu dari temannya itu, yang bernama Iwan, berkata, "Lu cium gak aroma yang kayak bau-bau dupa kayak gitu?" Sedangkan teman-temannya sedang asik aja dan tidak dianggap. Mereka terus berlanjut. Tetapi Iwan sudah mulai merasa aneh. Dan akhirnya Iwan pada malam itu dia tidak melanjutkan cerita itu. Dia tidak membicarakan masalah bau kemenyan itu. Bau dupa itu. Tetapi pada besok harinya, pada pagi hari, dia sempat lagi bercerita dengan teman baiknya yang bernama Didi. "Di, lu tahu nggak kenapa gue semalam pulang lebih awal?" "Emang kenapa lu? Tumben lu pulang lebih awal. Biasanya lu juga sampai pagi, paling akhir malah beresin ituan kita punya makanan." "Gue tuh semalam cium bau yang nggak enak. Baunya nyengat banget. Menusuk ke hidung gue. Dan posisinya itu dari belakang sekolah." "Ah, lu ada-ada aja lu. Kan kita kan udah lama nongkrong di sini. Lu yang lama, kan gue baru pindah di sini." "Oh iya juga sih. Udah nggak usah dianggap, orang itu tempat biasa nongkrong kok." Oke. Pada malam harinya mereka bermain lagi. Berkumpul hampir setiap malam. Sampai suatu saat, si Didi ini iseng. Kita coba yuk." "Coba apaan?" "Uji nyali ke sekolah. Kan gelap semua tuh. Siapa tahu kita akan menemukan sesuatu di sana." "Emangnya kenapa?" "Soalnya si Iwan ngomong katanya kemarin ada bau dupa di situ." "Ah, yang bener lu." "Iya." Akhirnya mereka menentukan pada malam minggu mereka akan coba untuk uji nyali di sekolah tersebut. Dan Iwan pun belum dikasih tahu akan ada acara uji nyali. Pada hari hanya malam minggu mereka berkumpul. Ada Iwan, ada Didi, dan beberapa temannya yang biasa berkumpul di tempat tersebut. Si Didi nyeletuk, "Wan, malam ini malam spesial." "Apaan sih lu malam spesial?" "Gua ceritain ke teman-teman yang lain kalau misalnya lu kemarin
cium bau dupa, cium bau kemenyan dari sekolah. Ah, yang bener lu? Iya. Terus teman-teman gimana tanggapannya? Ya, ada yang percaya, ada yang ketawa. Ya, itu makan masing-masing, kata si Iwan. Iya sih, tapi ada yang menarik nih, kata si Didi. Maksudnya? Gua pengen ngadain uji nyali ke sekolah itu. Ah, lu gila lu. Lu jangan macem-macem deh. Kalau misalnya beneran apa yang gue cium itu ada, bahaya buat kita semua. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Orang kita udah lama kok di sini. Akhirnya mereka jam 12 malam tepat, mereka berkumpul di tempat mereka biasa nongkrong di belakang sekolah itu. Yaudah, kita uji nyali kayak gimana nih? Uji nyalinya, ini siapa yang mau masuk? 30 menit. Lo jalan dari sekolah, dari kelas yang 1 sampai kelas 6, lo jalan. Lo fotoin satu-satu, kasih buktinya. Oh boleh. Yang terakhir lo fotoin kamar mandi. Jangan lupa kamar mandi cewek sama kamar mandi cowok. Oke sip, gitu kata teman-temannya. Siapa yang mulai duluan? Akhirnya temannya mulai duluan. Masuk dia lompat, tek. Difotoin lah satu-satu, cekrek, 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 cekrek. Kurang dari 30 menit, dia keluar. Deng. Ini hasil gua, lu lihat. Dicekin satu-satu. Oh iya bener loh. Oh iya bener loh, ada pelangnya kelas 1, kelas 2 gitu. Kamar mandinya ada. Oke, gila loh. Berani banget loh. Gitu. Ah, ini mau biasa, kata dia. Terus temennya lagi dicoba. Begitu terus. Sampai akhirnya si Iwan mencoba. Iwan sudah mulai merasa ada yang aneh nih. Kenapa gua terakhir? Perasaan gua nggak enak nih. Sempat ngomong dengan Didi, Di, gua nggak usah ikut lah Di. Perasaan gua nggak enak Di. Perasaan gua kayak ada yang liatin gua. Udah, itu yang lainnya aman-aman aja. Ya udah deh, gua coba deh. Akhirnya si Iwan coba. Pertama dia masuki adalah ruang guru dia masuki. Di ruang guru dia masuki, dia cekrek, 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 aman. Ke kelas 1 aman. Ke kelas 4 aman, semuanya aman. Sampai akhirnya dia menuju ke ruang olahraga. Di situ ada ruang olahraga beserta lab. Dia masuk ke situ. Biasanya kan kalau misalnya di ruang lab itu ada organ tubuh manusia yang kayak tengkorak begitu. Posisinya adalah di pojok sebelah kanan. Si Iwan ini melihat dengan jelas karena ada sinar bulan bahwa yang organ tubuh itu yang manusia itu menghadap ke jendela. Difotolah dia semuanya, cekrek, cekrek, cekrek gitu. Pas dia lihat hasilnya, organ tubuh itu menghadap ke dia. Kagetlah Iwan. Dilihat lagi organ tubuhnya, enggak kok dia menghadap ke jendela. Dicoba foto kembali, cekrek. Hasilnya sama. Organ tubuhnya itu melihat ke dia. Larilah Iwan keluar dari tempat tersebut. Tetapi Iwan merasa malu dengan teman-temannya. Kalau misalnya gua balik, nanti gua dicengin lagi, dibully lagi gua. Udahlah, gua paksain, kata si Iwan. Gua paksain untuk foto kamar mandi. Ketika foto kamar mandi yang pria, cekrek, cekrek, aman. Tetapi pas dilihat ada orang tinggi, gede, hitam di pojokan. Iwan tidak bisa bergerak pada waktu itu. Teriak pun juga tidak bisa. Untung saja si Didi ngelihat jam. Di situ udah 30 menit lebih. Si Didi beserta kawan-kawannya mencoba untuk menyusul.
Ketika mau nyusul, dicarilah satu-satu ruangan. Iwan gak ada. Sampai akhirnya kamar mandi, dia ngelihat Iwan berdiri seperti patung. Didi langsung meluk Iwan. Wan, istighfar Wan. Sampai akhirnya salah satu temannya itu mengambil air putih untuk diminum, untuk menyadarkannya. Tak lama kemudian Iwan sadar. Setelah mereka sadar, ditanyain, kenapa Wan? Lu lihat hasil foto gua. Pas ngeliat hasil fotonya, Masya Allah gitu kan. Gak lama dari mereka lihat hasil foto tersebut, terdengar rintihan bayi menangis dari kamar mandi perempuan. Berdirilah bulu kuduk mereka, merinding semuanya. Ini gimana? Siapa itu yang nangis? Nggak ada lah, di sini kan jauh dari rumah. Itu dari kamar mandi samping. Si Iwan tidak berani bergerak. Akhirnya dipaksa sama Didi. Ayo udah kita bergerak yuk, keluar yuk. Kita coba cek di samping ada apa. Mereka coba melangkah ke kamar mandi samping yang perempuan. Diintip pelan-pelan. Ada sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menyentuh lantai. Tetapi mereka ngelihat bagian belakangnya. Coba foto. Difotolah sama temannya si Iwan dan Didi. Cekrek. Gak jelas bro, gak jelas. Wan, lu coba foto. Gak berani gua gak mau lagi, gua gak mau. Iwan menunggu di depan kamar mandi. Akhirnya Didi mencoba untuk masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Bersama dua temannya. Dia masuk pelan-pelan, mencoba untuk memfoto. Apakah ini manusia ataukah bukan? Suara rintihan bayi itu terdengar sangat jelas. Gak jauh dari pintu masuk, itu terdapat sapu kamar mandi. Si Didi dengan rasa penasarannya, dia mengambil sapu tersebut dan melempar ke perempuan yang baju putih dengan rambut panjang itu. Dan kalian tahu, ketika perempuan itu berbalik, apa yang mereka lihat? Perempuan itu sedang memakan orok bayi dengan mulut penuh darah. Berhamburanlah Didi dan teman-temannya. Iwan pun juga ikut lari sampai terjatuh-jatuh. Dan mereka tidak berani berkata apa-apa. Hingga esok harinya, pada pagi hari, mereka masih terngiang hal semalam. Mereka akhirnya bercerita, Wan, ternyata yang lo cium itu bener. Di kamar mandi ada. Lu mau lihat hasil fotonya? Si Iwan kasih lihat fotonya yang organ tubuh itu. Iwan kasih lihat fotonya yang buat orang tinggi itu, yang hitam. Begitupun juga dengan Didi. Ketika Iwan melihat, dilemparlah handphone itu. Masya Allah, serem amat ini. Sampai mereka tuh merasa penasaran. Ini sekolah dulunya tempat apa? Apakah ada cerita-cerita di balik makhluk tersebut? Akhirnya mereka semua pada hari itu juga mencoba untuk mendatangi penjaga sekolah. Kebetulan penjaga sekolahnya tidak jauh dari tempat tersebut. Masih di dalam kompleks sekolah, rumah
kediamannya. Diketuklah pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang laki-laki dengan rambut sedikit beruban. Orang itu bertanya, "Ada apa, Dek? Ada keperluan apa datang ke sini?" Akhirnya mereka sempat bicara. Didi mencoba untuk membuka pembicaraan. "Mohon maaf, Pak. Perkenalkan, nama saya Didi, ini Iwan, dan ini teman-teman kita. Kebetulan kita suka berkumpul di belakang sekolah yang ada di pos itu." "Oh ya, saya tahu. Terus ada maksud apa kalian datang ke sini?" Kata Didi, dia bicara, "Pak, kami mohon maaf. Semalam kami manjat ke dalam sekolah. Kami mencoba untuk melakukan uji nyali di sekolah ini." Penjaga sekolah tersebut kaget. "Hah? Masya Allah, kalian ngapain? Masuk-masuk sekolah manjat begitu? Kan nggak baik." "Iya, Pak, tapi bukan itu maksud kami. Saya minta maaf, kami semua minta maaf telah melakukan hal yang tidak baik. Tetapi apa? Kita semua melihat sesuatu pada malam hari." "Maksudnya?" "Ini hasil fotonya, Pak. Dilihatlah satu-satu. Dan anehnya, penjaga sekolah tersebut tidak kaget. Penjaga sekolah tersebut hanya tersenyum sinis, seperti berkata, 'Mampus lo nggak ngomong sih sama gua.'" Si Iwan bertanya, "Bapak tidak kaget?" Penjaga sekolah itu sambil melihat Iwan dan berkata, "Tidak. Saya sudah setiap hari ketemu dengan mereka." "Ya ampun, Pak. Ini yang jadi pertanyaan buat kita," kata si Didi. "Kita penasaran. Siapa mereka itu?" Akhirnya berceritalah penjaga sekolah itu. "Jadi begini, Nak. Begini, Dek. Pada awalnya, sekolah ini ada beberapa kuburan di tanah ini, yang mana digusur dan dijadikan sebuah sekolah. Seingat saya, ada sekitar 4 kuburan di sekolah dasar ini. Yang pertama itu adalah kakek-kakek tua. Dan mereka ini masih sekeluarga lah. Boleh dibilang masih satu kampung. Yang kedua, bayi orok. Yang ketiga, orang kecelakaan. Dan yang keempat, bapak-bapak yang sakit. Semuanya sudah dipindahkan sesuai dengan prosedurnya. Tetapi memang mereka masih menempati sekolah ini. Oh, jadi mereka ini yang ada di kamar mandi, yang ada di ruangan olahraga, itu yang dari kuburan, Pak?" "Ya. Dan itu setiap malam. Kalau ada yang mau tahu. Karena saya ya penjaga sekolah, selalu mengontrol keadaan kelas. Dan selalu bertemu dengan mereka." Kira-kira apa yang mereka pengen sampaikan, Pak? Apakah mereka merasa diusir? Itu pasti.
tetapi mereka tidak mengganggu kalau tidak diusili. Seperti kalian. Kalian apa maksudnya uji nyali di sini? Tahu rasa sendiri kalian. Akhirnya Iwan dan Didi minta maaf kepada penjaga dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai sekarang sekolah itu masih berfungsi, sekolah itu masih digunakan, tetapi desas-desus itu hanya cerita dari masyarakat saja. Karena teman saya dan Didi serta kawan-kawannya sudah pindah dari lokasi tersebut. Saya Ritan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita misteri yang ingin diungkapkan atau diceritakan, silakan kirim DM atau email di deskripsi bawah. Q Mystery, everyone has story.